Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur diyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Nur Soim selaku dosen pendidikan agama Islam, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya Rehan Bayuaji. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akidah. Di materi ini saya ditemani oleh Raju Dwi Krishna dan Eri Hermawan. Materi pertama yang menjelaskan adalah saya sendiri. Yang pertama itu pengertian akidah menurut Islam. Apa sih pengertian akidah menurut Islam itu? Nah, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik maupun buruk. Semua hal tersebut memiliki sumber Al-Quran dan hadis. Pengertian akidah menurut bahasa. Salah satu daya tarik bahasa Arab adalah bahwa suatu kata tidak muncul begitu saja. Setiap istilah memiliki asal kata yang jika dipahami dengan baik akan memberikan makna filosofis yang dalam terhadap kata tersebut. Begitu juga dengan istilah akidah atau i'tiqad. Kata akidah ini sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini kita maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa itu berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Nah, pengertian akidah menurut istilah. Sedangkan menurut istilah ini, akidah adalah memiliki arti sebuah keyakinan atau keimanan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dapat diurai oleh pengaruh apapun. Selanjutnya di sini ada akidah. Fungsi akidah ini ada 6. Yang pertama itu akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, akidah Islam ini berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Yang kelima, sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang terakhir adalah dengan berlandaskan akidah, maka ibadah kita akan diterima. Selanjutnya ada tujuan akidah. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang paham akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lainnya. Selanjutnya ada menenangkan jiwa. Akidah ini bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang karena bisa menerima semuanya itu dengan ikhlas, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Hal ini karena mereka meyakini bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi di esok hari. Selanjutnya ada meningkatkan amal baik. Tujuan akidah sebenarnya untuk menghindarkan diri dari perbuatan sesat. Oleh karena itu, mereka yang memahami dengan baik akidah akan senantiasa melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu ingat bahwasanya setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapat balasan dan siksaan. Dan yang terakhir adalah menegakkan agamanya.
Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk berjihad. Pada dasarnya, akidah akan membuat orang tahu bahwasanya yang perlu dikejar itu tidak semata-mata kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Eri Hermawan. Kepada Eri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Hermawan akan melanjutkan presentasi dari Rehan Bayu Aji. Keistimewaan akidah. Akidah Islam memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah 1. Sumber pengambilan murni. Akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, serta ijma salafus salih. Jadi akidah ini tidak ada campur tangan dengan hawa nafsu, akal ataupun sekedar asumsi manusia. Yang kedua, akidah tentang perkara goib. Perkara goib merupakan segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Akidah Islam sendiri bertumpu pada penyerahan diri dan kepasrahan terhadap segala hal yang tidak dapat dilogikakan. Yang ketiga, jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam memuat segala hal dengan jelas tanpa ada penyimpangan apapun di dalamnya. Selain itu, semua dalil dan maknanya juga sangat mudah dipahami oleh semua orang. Yang keempat, bebas dari paradoks, kekaburan, dan kerancuan. Seperti yang dijelaskan di awal, sumber utama akidah Islam itu sangatlah murni. Bahkan dalil-dalilnya juga sangat jelas. Oleh karena itu, di dalamnya terbebas dari unsur kekaburan atau paradoks. Bahkan, akidah Islam tidak mudah untuk dimasuki kebatilan dari berbagai arah. Peran akidah. Yang pertama, sebagai pondasi yang kokoh dalam membangun tiang agama Islam. Yang kedua, sebagai awal dari pembentukan akhlak yang mulia, seseorang yang berakidah tentu melaksanakan ibadah dengan tertib sehingga akan tertanam dalam dirinya akhlak yang baik. Yang ketiga, sebagai dasar penciptaan manusia, ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu akidah itu wajib untuk dipelajari oleh setiap umat Islam. Terdapat surat, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raji Dwi Krisna. Saya akan melanjutkan presentasi dari Eri. Garis besar akidah. Secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab-kitab, 4. Iman kepada Rasul, 5. Iman kepada hari kiamat, 6. Iman kepada qada dan qadar. Intinya, pengertian akidah adalah sebuah keimanan yang pasti tanpa ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Ruang lingkup akidah. Lalu apa aja yang dipelajari dalam akidah? Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup adalah sebagai berikut. 1. Ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, nubuat, yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan para utusan Allah, nabi, dan rasul. Yang ketiga, rohaniyat. Rohaniyat yaitu pembahasan hal
yang berkenan dengan makhluk goib, misalkan malaikat, iblis, dan jin. Sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan hal yang berkenan dengan alam goib, misalkan surga, neraka, dan alam kubur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Rajudi Krisna, Raihan Bayu Aji, Eri Hermawan, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.